Perkenalkan, nama saya Saad Bernip, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi buku besar. Buku besar akuntansi merupakan suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Atau pengertian lainnya, buku besar adalah sebuah buku yang berisi suatu kumpulan atau akun perkiraan. Akun-akun buku besar. Yang pertama, akun real. Akun real ini yaitu akun yang terdapat di dalam neraca, misalnya utang, kewajiban, dan modal. Yang kedua, akun nominal, yaitu akun terdapat dalam laporan laba dan rugi, misalnya jumlah pendapatan dan jumlah beban. Macam-macam buku besar, yaitu buku besar umum. Buku besar umum ini merupakan buku yang berisikan contohnya pada uang kas, piutang, persediaan utang, dan modal. Yang kedua, buku besar pembantu, yaitu mencatat piutang usaha dalam utang usaha secara detail. Yang ketiga, buku besar pembantu piutang usaha, yaitu sebagai buku piutang yang khususnya merinci langganan kredit. Yang keempat, buku besar pembantu utang, yaitu mencatat tiap pemasok secara terperinci. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk buku besar, yaitu yang pertama, bentuk T. Buku besar yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T, huruf kapital. Yang kedua, bentuk setelah kontrol, yaitu bentuk buku yang biasanya disebut dengan dua kolom, yakni sebelah debit dan sebelah kredit. Yang ketiga, bentuk stabile berkolom saldo tunggal, yaitu bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Yang ketiga, bentuk stabile berkolom saldo rangkap, yaitu bentuk buku yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Pengertian buku menurut para ahli. Yang pertama, Ade Firmansyah. Ia mengatakan bahwa buku besar adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk dapat merangkum transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal umum. Yang kedua, Gito Bramana. Gito Bramana berpendapat bahwa buku besar adalah suatu tahap catatan akhir dalam akuntansi yang dapat menampung ringkasan data yang telah dikelompokkan yang bersumber dari jurnal. Buku besar yang pertama, mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. Yang kedua, melakukan suatu posting pada semua transaksi sesuai dengan akun masing-masing. Yang ketiga, menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang ada, baik itu di kolom debit ataupun di kolom kredit. Yang keempat, akomodasi entry pada jurnal penyelesaian yang diperlukan. Yang kelima, membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dapat dipercaya. Tujuan sistem buku besar ini, yang pertama, untuk mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan lancar. Yang kedua, untuk dapat memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, untuk dapat menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun-akun. Yang keempat, untuk bisa mengakomodasi jurnal penyelesaian yang dibutuhkan. Yang kelima, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, fungsi sistem buku besar umum. Yang pertama, untuk bisa mengumpulkan data transaksi. Yang kedua, untuk dapat mengklasifikasikan data serta akun. Yang ketiga, untuk dapat memperbarui akun besar umum dan file transaksi. Yang keempat, untuk mencatat penyelesaian terhadap akun. Yang kelima, untuk bisa mempersiapkan laporan keuangan. Kegunaan buku besar pembantu. Yang pertama, untuk bisa memudahkan penyusunan laporan keuangan, karena dalam buku besar umum terdiri dari akun-akun yang jumlahnya lebih sedikit. Yang kedua, akun menghasilkan suatu latihan dalam pembukuan sehingga dapat diuji dengan membandingkan saldo dalam akun besar umum dengan jumlah saldo dalam buku pembantu. Yang ketiga, dapat diadakan pembagian tugas dalam penyajian suatu akuntansi. Yang keempat, dapat
memungkinkan pembukuan harian dari suatu bukti-bukti pendukung transaksi ke dalam buku pembantu. Yang kelima, untuk bisa dengan segera dapat diketahui jumlah macam-macam lainnya. Sekian dan terima kasih.